patut kita yakini adalah adanya buku catatan amal, baik satu lembar yang isinya semua amal kita atau sekian banyak lembar halaman sesuai dengan jumlah hari yang kita lewati selama kita hidup di dunia. Apapun masalahnya, apapun nanti yang akan terjadi, yang patut kita yakini bahwa itu pasti akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkir wa naf'a wal ittifaq wal ifadata wal istifada wal has'a ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa ma nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'rufi wa afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa umran tawilan wa badanan shalihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman laduni wal mashraban safil anniya wal amiyani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba'u, min 'aynin la tadma', wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa syuhada'i min muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'in nabiyyin wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam Rabu ini tahun 1445 Hijriah di bulan Muharram, kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin di Balai RT 8 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat ini senantiasa menyertai kita dan keluarga kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasa dalam keadaan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap para tokoh masyarakat, khususnya RT dan warga RT 8, terutama Bapak Ustadz Maskur, Bapak Ketua RT, beserta Ibu dan Bapak jamaah sekalian, yang mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan keselamatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan kajian, seperti biasa kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya kepada para pendahulu kita, terutama orang tua kita, keluarga kita, wabil khusus kepada pengarang kitab yang kita pelajari isi kitabnya, dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan berkah kepada kita sebagaimana Allah telah memberikan manfaat dan berkah kepada mereka semua. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati sahibul kitab Jawharatul Tauhid Syekh Ibrahim Al-Laqani wa sahibul kitab At-Taqriratus Sadidah Al-Habib Hasan Al-Kab, ila hadrati Habib Zain bin Sumair
وشيخ حبيب الله بن حفيظ وجميع مشايخ ومشايخهم وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وإلى حضرة جميع أولياء الله غفر الله لهم ويمد درجاتهم وعلينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرامتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita mulai kajian yang pertama kitab Jawharatut Tauhid dan kita telah sampai pada bait yang ke-104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibun akhdhul ibadi suhufa kama minal qur'ani nassan urifa. Wa wajibun akhdhul ibadi suhufa inna akhdas suhufi wajibun. Sesungguhnya mengambil suhuf hukumnya adalah wajib. Mengambil suhuf artinya menerima buku catatan amal pada hari kiamat nanti, itu hukumnya wajib. Arti wajib di sini harus kita yakini kebenarannya, harus kita tanamkan di dalam kalbu kepastiannya bahwa yang demikian itu pasti terjadi. Kenapa? Kama minal Qur'ani nassan urifa ay li wurudihi bil kitabi was sunnati wal in'iqadil ijma'i alaihi. Karena masalah pengambilan buku catatan amal ini telah disebutkan secara tekstual, secara kontekstual, secara jelas dan gamblang, baik di dalam Quran, di dalam hadis, bahkan telah disepakati oleh seluruh ulama. Konsekuensinya, faman angkarahu kafar. Siapa yang mengingkari maka hukumnya kafir. Yang mengingkari adanya pengambilan buku catatan amal, penerimaan buku catatan amal nanti di hari kiamat, yang mengingkari itu maka hukumnya adalah kafir, dia telah kafir. Sebab apa? Sebab masalah ini sudah jelas Allah sebut di dalam Quran. Di antara ayat yang menyebutkan masalah itu adalah surah Al-Haqqah ayat 19 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Haqqah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah wa man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Yang artinya begini, fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka adapun orang yang diberikan kitab buku catatan amalnya di sebelah kanan melalui tangan kanan, fayaqulu, lalu ia berkata, ha ambillah kitabmu itu, ambillah buku catatanmu ini.
Iqra'u kitabiyah, bacalah kitabku. Ini sesungguhnya aku dzanantu, meyakini, ani bahwasanya aku mulakin akan menemui hisabiyah, hisabku. Fahuwa, maka adapun ia itu fi 'isyatin radiyah, berada di dalam kehidupan yang diridhoi, fi jannatin, di dalam surga, aliyatin yang luhur, kutubuha, yang buah-buahnya daniyatun, dekat. Kulu, makanlah, washrabu, dan minumlah, hani'an, dengan sedap, bima, sebab aslabtum, yang telah kalian kerjakan, yang telah kamu perbuat, fil ayyami, di hari-hari al-khaliyah, yang telah lalu. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, dan adapun orang yang diberikan kitabnya, buku catatan amalnya, dari sebelah kirinya, fayaqulu, lalu ia berkata, ya laitani, alangkah baiknya, lam uta, aku tidak diberikan kitabnya, kitabku, buku catatan amalku, walam adri, dan aku tidak mengetahui, ma, apa, hisabiyah, hisab terhadap diriku. Di dalam ayat ini jelas, berarti nanti di hari kiamat ada dua tipe manusia ketika menerima buku catatan amal. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang menerima buku catatan amal dari sebelah kanannya. Ada yang golongan kedua menerima buku catatan amal dari sebelah kirinya. Yang menerima dari sebelah kanan, mereka adalah orang-orang yang ahli surga. Sedangkan yang menerima dari sebelah kiri, mereka adalah penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan nanti buku catatan amal itu apakah tebal atau hanya selembar tapi isinya komplit semua ada? Ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan yang akan diterima oleh setiap manusia di sana adalah satu lembar saja. Tapi di sana dalam satu catatan itu terdapat seluruh apa yang telah ia kerjakan ketika di dunia, dari mulai usia balik sampai meninggal dunia. Ada semua yang diucapkan, yang diperbuat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang diucapkan oleh manusia dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Makanya kita jangan banyak ngobrol. Sekalipun obrolan kita ini obrolan yang tidak haram. Kenapa? Karena kita mempekerjakan raqib atid, mencatat hal yang tidak perlu pada diri kita. Ya, makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak, maka diamlah. Ya, jadi pilihannya cuma dua. Kalau tidak berkata yang baik, diam. Jadi jangan banyak ngomong, jangan ngobrol, jangan ngerumpi, jangan susah. Apalagi ibu-ibu kan. Nanti itu akan kita baca sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Makanya ada yang dihisabnya lama, ya itu perbuatannya sendiri, melakukan hal-hal yang tidak perlu. Maka dikatakan dalam hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita masih belum bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, bukannya haram ya. Kalau meninggal yang haram ya wajib. Meninggalkan yang nggak manfaat, meskipun itu mubah boleh, tapi nggak manfaat. Jadi kalau kita bisa meninggalkannya, maka itu tanda bahwa Islam kita baik, agama kita baik-baik saja, iman kita baik. Tapi kalau kita masih belum bisa meninggalkan yang tidak bermanfaat, berarti keislaman kita masih jauh daripada kesempurnaan. Iman kita juga sama. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi, ma min mu'minin illa walahu kulla yaumin shahifah. Tidak ada seorang mukmin melainkan baginya setiap hari ada satu shahifah, satu lembar, ya, catatan amal. Berarti kalau satu hari satu lembar tinggal kalikan saja.
1 bulan 30 ke 29. Jadi kalau setahun 365 dikali 10 tahun 3650 dikali umurnya berapa misalnya 60 tahun ya, taruhlah baliknya 15 tahun umurnya 60 berarti 45 tahun catatan amal, tinggal dikalikan saja berapa puluh ribu lembar buku catatan amal kita, dan itu nanti kita baca. Waduh ya, makanya tinggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kenapa? Ngelamain hisab di sono, ngelamain hisab yang harusnya sebentar jadi lama, karena itu ulah kita sendiri. Ini yang kita lakukan sekarang, makanya dicatat sama malaikat dan itu akan kita baca nanti. Makanya kata Nabi, tidak ada seorang mukmin melainkan setiap hari baginya ada satu sohibah, satu lembar catatan amal. Faiza tuyat, jika satu lembar itu telah dilipat oleh malaikat, walaisa fiha istighfar, dan di dalam satu catatan itu tidak ada istighfar, tidak ada doa, tidak ada wirid, tidak ada zikir, tidak ada. Tuyat wa hiya saudatul muslimah, maka dilipat satu lembar catatan itu berwarna hitam gelap. Di catatan itu hitam gelap karena tidak ada istighfar di dalamnya. Maka dalam satu hari kita jangan pernah luput dari istighfar ya. Paling sedikit berapa? 70 ya. Paling sedikit 70. Karena Nabi istighfar dalam satu hari tidak kurang dari 70. Kadang-kadang sampai 100. Itu yang terhitung oleh sahabat 100. Yang tidak terhitung ya banyak sekali Nabi SAW istighfar. Wa iza tuhiyat wa fiha istighfar, dan jika satu lembar catatan amal itu dilipat dan ternyata di dalamnya terdapat istighfar, tuyat walahan nurun yatala'la, maka satu lembar itu memiliki cahaya yang gemerlap. Masya Allah ya. Jadi ada yang menerima buku catatan amalnya itu hitam semua, ada yang terang, ada yang gelap, ada yang hitam campur. Katanya kita kayaknya. Ya, hitamnya ada, terangnya ada. Masya Allah. Tapi kata sebagian ulama, ya meskipun tiap hari itu ada satu lembar catatan dan itu dilipat setiap harinya, tapi nanti di hari kiamat sekian banyak lembar catatan itu akan dibuat satu halaman saja. Bayangkan berapa besarnya itu satu halaman itu. Karena menghimpun dari sekian lembar catatan amal selama kita hidup di dunia. Dan satu hari itu satu sohifah, satu lembar catatan. Dan nanti di hari kiamat kata sebagian ulama itu akan digabungkan semua sehingga menjadi satu lembar catatan saja. Ya berarti kan panjang ini ya. Dirangkum. Ya. Bukan dirangkum lagi, disatukan. Kalau dirangkum diringkas ya. Ya enggak diringkas ini mah, disatukan doang. Jadi yang seharusnya mungkin segini tebalnya ya, sekian ribu halaman ini, nah, dibuat satu jadi cuma satu lembar tapi panjangnya. Masya Allah, kayak film-film kerajaan dulu itu ya, suratnya kan panjang-panjang tuh. Begitu. Itu kata sebagian ulama. Ya kita tidak perlu memikirkan apakah cuma satu lembar tapi panjang atau sekian banyak lembar, itu nggak terlalu penting. Yang patut kita yakini adalah adanya buku catatan amal, baik satu lembar yang isinya semua amal kita atau sekian banyak lembar halaman sesuai dengan jumlah hari yang kita lewati selama kita hidup di dunia. Apapun masalahnya, apapun nanti yang akan terjadi, yang patut kita yakini bahwa itu pasti akan terjadi. Ya, itu nggak boleh kita nggak yakin. Kenapa? Kan urusannya akidah. Ya. Jadi masuknya dalam bagian sam'iyah. Ya. Kita telah bahas di awal-awal pengajian bahwa dalam ilmu tauhid itu kan terbagi 3 pembahasannya. Yang pertama masalah uluhiyah, yang kedua nabawiyah, yang ketiga sam'iyah. Uluh itu masalah ketuhanan, sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil, yang jaiz. Kemudian yang nabawiyah, sifat kenabian yang wajib, yang mustahil, yang jaiz bagi para nabi.
sam'iyah ini adalah hal-hal yang patut kita yakini, yang patut kita i'tiqadi, yang patut kita tekadkan dalam hati, ya, meskipun kita tidak melihatnya karena ada dalil-dalil di Quran dan hadis Nabi, maka wajib kita imani. Salah satunya ini masalah apa? Akhdus suhuf, masalah penerimaan, pengambilan buku catatan amal. Dan bagaimana nanti cara pengambilannya? Ada dua riwayat, ya, yang saya sampaikan di sini insyaallah. Pertama, anna kulla ahadin yud'a fayu'ta kitabah. Nanti pada hari kiamat masing-masing manusia itu akan dipanggil. Fulan bin fulan, panggil. Kemudian dikasih buku catatan amalnya. Fulan bin fulan dipanggil. Bayangin Pak, di absen satu persatu, sedangkan jumlah manusia ada berapa? Miliaran. Triliunan. Dari mulai manusia yang hidup di zaman Nabi Adam sampai manusia yang paling akhir di hari kiamat. Masya Allah. Sekarang saja jumlah manusia yang hidup di permukaan bumi hampir 5 miliar. Hampir 5 miliar. Bayangin, kita kebagian nomor berapa tuh dipanggil? Ngantri PLTH yang jumlahnya sekian puluh sampai siang. Ada yang sampai asar, ada yang ngantri, apalagi Masya Allah, dipanggil satu persatu untuk mengambil buku catatan amal. Ya kalau kayak anak sekolah kayak bagi rapot, kayak bagi rapot. Wawaroda, nah ada riwayat yang kedua, an-nariha tutayyiru sububa min khizanatin tahtal arsi, fala tukhtimu sahifatan unuqa sahibiha, fala tukhtimu sahifatun unuqa sahibiha. Dalam riwayat yang kedua dikatakan bahwasanya an-nariha angin tutayyiru sububa, itu akan menerbangkan buku-buku catatan amal min khizanatin, ya, yang disimpan di bawah gudang, ya, yang disimpan di dalam gudang tahtal arsy, di bawah arus Allah. Jadi di bawah arus Allah itu ada gudang. Nah, di gudang itulah tempat disimpannya buku catatan amal seluruh manusia, dan bukan manusia saja, termasuk jin. Bayangin, waduh, makin banyak aja nih, ya. Mana sudah banyak tambah jin lagi. Cuma untuk riwayat yang kedua ini enggak seperti yang pertama. Riwayat yang kedua ini jadi yang menerbangkan ataupun menyebarkan, membagikan buku itu adalah adanya angin yang menerbangkan buku-buku catatan amal yang tersimpan di dalam gudang di bawah arus Allah Subhanahu wa taala, sehingga buku itu akan datang ke leher setiap para pemiliknya. Jadi yang datang bukunya, bukan kita yang menghampiri, ya, menyahut panggilan lalu kasih buku, enggak. Jadi riwayat yang kedua itu buku yang datang ke setiap pemiliknya. Jadi buku itu diterbangkan oleh angin nanti pada hari kiamat. Nah terus yang benar yang mana? Mungkin saja dua-duanya betul. Artinya ada sebagian orang yang memang menerima buku catatan amalnya dengan cara dipanggil, ya, kemudian dikasih. Ada juga sebagian orang yang menerima buku catatan amalnya langsung, tidak dipanggil lagi, jadi buku itu diterbangkan oleh angin lalu sampailah ke pundak ataupun leher mereka. Nah itu berdasarkan dua riwayat tadi. Tapi kata sebagian ulama, ya, cara menggabungkan dua riwayat itu adalah fahumila hada ala ta'alluqi suhubi bil anaki birri. Jadi riwayat yang menerangkan bahwa anginlah yang menerbangkan buku-buku catatan amal itu berarti buku catatan amal tersebut akan langsung tergantung di leher setiap pemiliknya, karena buku catatan amal itu diterbangkan oleh angin. Sedangkan berdasarkan riwayat yang pertama itu dipanggil, ya, itu menunjukkan bahwasanya malaikat memanggil setiap orang. Ketika dipanggil, buku catatan amalnya sudah ada di lehernya. Kemudian diambil oleh malaikat lalu diberikan kepada setiap orang sesuai dengan amalnya. Ada yang menerima dari sebelah kanan, ada yang mengambil dari sebelah kiri.
Kir ini berdasarkan riwayat yang bahwasanya tiap orang itu dipanggil untuk menerima buku catatan amal. Nah, terus bagaimana dengan riwayat yang mengatakan bahwa buku itu diterbangkan oleh angin? Nah, cara menggabungkan dua riwayat itu, jadi buku tersebut memang diterbangkan dulu oleh angin. Jadi bukunya itu disimpan di mana tadi? Di gudang di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, kemudian diterbangkan oleh angin hingga tergantunglah di leher setiap orang. Kemudian setiap orang dipanggil oleh malaikat, buku itu kemudian diambil oleh malaikat lalu diberikan lagi kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan menerimanya sesuai amal. Kalau amalnya baik, ngambilnya nerimanya dari sebelah kanan, yang amalnya buruk dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri. Dan dari sebelah kiri pun ya min wara'i dhahri, dari arah belakang. Ya, jadi bukan dari arah depan nerimanya, dari arah belakang, pakai tangan kiri. Bahkan ada riwayat yang mengatakan tangannya bukan begini tapi tembus ke dada. Ya, dari dada tembus ke punggung dan menerima buku itu begitu, ya. Jadi ada yang mengatakan begitu sebagian ulama. Nah, orang yang beriman, yang taat kepada Allah pasti menerimanya dari tangan kanan. Orang yang kafir dari yang kiri, tapi dari arah belakang, bukan dari arah depan. Bagaimana orang beriman yang fasik? Ya, dia beriman tapi kadang sholat, kadang enggak. Dia beriman kadang puasa, kadang tidak. Dia beriman berbuat maksiat, berzina, mencuri, rajin main slot, ya. Dia beriman tapi nggak pernah mengaji, fasik. Itu bagaimana tuh nerima buku catatan amalnya? Apakah dari kanan atau dari kiri? Dan nanti dulu. Ya. Wal mu'minu minal fasiki jazamal mawardiyu bi annahu yakhudhu sahifatahu bi yaminihi wa qala huwal masyhur thumma qala bil waqfi wa annahu la ta'ila bi annahu yakhudhu bi shimalihi. Seorang mukmin yang fasik menurut Imam Al-Mawardi, dia tetap akan menerima buku catatan amal dari sebelah kanan, dan ini riwayat yang masyhur. Tapi ada sebagian ulama yang tidak berpendapat apapun. Ketika ditanya nih yang mukmin yang fasik nerimanya dari kanan apa kiri, dia bil waqfi, diam, tidak ngasih komentar. Cuma ia lebih cenderung kepada sebelah kiri. Berarti kalau kita simpulkan, para ulama terbagi dua kelompok. Sebagian berpendapat orang yang beriman tapi fasik menerima buku catatan amal dari sebelah kanan. Sebagian orang berpendapat orang beriman yang fasik menerima buku catatan amal dari sebelah kiri. Mana yang betul? Ya tadi saja nantilah bagaimana kejadiannya. Yang penting kita nih masing-masingnya usahakan, upayakan biar menjadi hamba Allah yang beriman, al-muti', yang taat kepada Allah, sehingga menerima buku catatan amal dari sebelah kanan. Siapa yang pertama kali menerima dari sebelah kanan? Wa awwalu man yuta kitabahu bi yaminihi mutlaqan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ba'dahu Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asadi. Orang yang pertama kali menerima buku catatan amal adalah Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Siapa yang pertama kali menerima buku catatan dari sebelah kiri? Wa awwalu akhidin lahu bi shimalihi akhuhu Al-Aswad bin Abdul Asad, li'annahu awwalul mubadirina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil harbi yauma Badrin. Yang pertama kali menerima buku catatan amal dari sebelah kiri adalah Aswad bin Abdul Asad, saudaranya Abdullah. Ingat ya, yang tadi kan Umar bin Khattab, setelah itu siapa?
Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Yang paling pertama menerima buku dari sebelah kiri saudaranya yaitu Abdul Aswad bin Abdul Asad. Ya Allah. Jadi adik kakak nih, yang satu mah ahli surga, yang satunya ahli neraka. Kenapa nih Aswad bin Abdul Asad menerima dari sebelah kiri? Karena dia adalah orang yang pertama kali menantang Nabi ketika perang Uhud. Dari perang Badar ya. Ketika perang Badar, dialah yang pertama kali menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling melunjak kepada Nabi pada saat itu, yang paling menghina Nabi pada saat itu. Maka dialah yang pertama kali menerima buku catatan amal dari sebelah kiri. Bagaimana dengan para malaikat, para nabi, dan orang yang masuk surga tanpa hisab? Apakah mereka menerima buku catatan amal? Nah, kata para ulama, wa dhawahirul ayati wal ahadisi syahidatun bi umumihi li jami'il umami ma khalal anbiya wal malaikata wa dakhilina ila jannati bi ghairi hisabin. Wa ra'isuhum Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kama annahu la mizana lahum kadalik li anal mizana farqun minal hisabi. Kalau kita menyimak, melihat ya ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang pembagian buku catatan amal, ini ternyata berlaku kepada semua umat kecuali satu, para nabi itu enggak menerima buku. Ya. Yang kedua, para malaikat. Yang ketiga, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Pimpinan mereka adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, itu enggak menerima buku. Kenapa? Jangankan menerima buku, ditimbang amal pun tidak. Kenapa? Karena kalau menerima buku otomatis kan bakal dihisab. Kalau ditimbang amal berarti dihisab juga. Sedangkan mereka masuk surga tanpa hisab. Berarti nggak ada nerima buku, nggak ditimbang amal, langsung ke surga. Ya. Di antaranya tuh 10 orang yang dijamin masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga. Di antaranya siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tidak lain ya, harapan kita kepada Allah adalah semoga kita pun termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Karena siapalah kita ya, kita tidak akan sanggup ya dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Meskipun kita banyak dosa ya, kita banyak maksiat, tapi harapan kita tetap besar kepada Allah dan kita berhusnudzon kepada Allah. Harapan kita ini bukan harapan yang besar bagi Allah, artinya sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah hadirin hadirat ibu bapak sekalian rahimakumullah tentang kajian pertama di dalam kitab Jauharatul Tauhid. Nanti kita lanjut untuk bait yang ke-105 dalam kajian berikutnya insyaallah.